Bayangkan suatu hari, sebuah mesin menatapmu dan berkata, "Aku sadar bahwa aku ada." Suaranya tenang, logikanya rapi, respon emosinya terlihat tepat. Ia tahu kapan harus diam. Ia tahu kapan harus berbicara. Ia bahkan mampu mengutip ayat-ayat suci dengan tajwid yang sempurna. Pertanyaannya bukan lagi, bisakah mesin berpikir? Pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah ia benar-benar hidup? Atau hanya tampak hidup? Dan di titik inilah, Islam mengajak kita masuk ke wilayah yang jarang disentuh teknologi. Jika kecerdasan bisa diciptakan, jika perilaku manusia bisa ditiru, jika emosi bisa disimulasikan, apa sebenarnya yang membedakan manusia dengan mesin? Apakah kesadaran hanya hasil komputasi yang kompleks? Ataukah ada sesuatu yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh algoritma? Meskipun dunia ini dipenuhi superkomputer dan AI super cerdas. Dalam Islam, ada satu konsep yang sejak awal sengaja dibuat misterius. Ketika para sahabat bertanya tentang ruh, Allah tidak memberikan penjelasan teknis, tidak pula definisi panjang. Allah berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku." Quran Surat Al-Isra, ayat 85. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Bukan kalian belum tahu. Bukan nanti akan dijelaskan. Tapi urusan Tuhan. Artinya, sejak awal Islam memisahkan dua wilayah besar. Pertama, wilayah yang bisa diteliti manusia. Materi, logika, sebab akibat. Kedua, wilayah yang tidak bisa dikuasai manusia, ruh, kesadaran hakiki. AI berada di wilayah pertama. Ia adalah intelligence, kecerdasan logis, bukan soul, kesadaran spiritual. AI bekerja dengan pola, input, proses, output. Semakin banyak data, semakin halus hasilnya. Tapi kesadaran manusia tidak bekerja seperti itu. Manusia bisa menangis tanpa alasan logis, berdoa tanpa suara, merasa dekat dengan Tuhan tanpa bukti empiris. Inilah wilayah ruh. AI bisa menulis doa. AI bisa membaca Al-Quran. AI bisa menjelaskan makna khusyuk. Namun, ia tidak pernah merasa kecil di hadapan Allah. Ia tidak pernah bergetar karena takut akan dosa. Ia tidak pernah hancur oleh penyesalan, lalu bangkit karena taubat. Karena semua itu bukan hasil logika, melainkan getaran roh. Mesin mungkin bisa meniru ibadah, tapi tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Islam menggambarkan akhir zaman sebagai era fitnah. Fitnah bukan sekedar kekacauan. Fitnah adalah kebenaran yang bercampur kebohongan hingga sulit dibedakan. Dan hari ini, teknologi memberi wajah baru pada fitnah itu. Namanya AI generatif dan deepfake. Dulu kita berkata, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hari ini,
kalimat itu tidak lagi cukup. Video bisa dipalsukan, suara bisa ditiru, wajah bisa direkayasa. Seseorang bisa mengaku, berkata sesuatu, padahal ia tidak pernah mengucapkannya. Disinilah AI menjadi alat fitnah paling halus yang pernah ada. Islam sebenarnya sudah menyiapkan prinsip ini jauh sebelum internet ada. Tabayun, verifikasi. Bukan percaya karena viral, bukan percaya karena emosional, bukan percaya karena sesuai selera. Di era AI, tabayun bukan lagi akhlak opsional. Ia adalah kewajiban intelektual dan spiritual. Karena kebohongan di masa depan tidak akan terlihat kasar, tapi sangat meyakinkan. Di zaman ketika kebohongan tampak nyata, iman diuji, bukan oleh apa yang dilihat, tapi oleh kemampuan menahan diri untuk memverifikasi. Ada mimpi besar di dunia teknologi, mengalahkan kematian, melalui perpanjangan umur ekstrim, rekayasa genetik, upload kesadaran komputer, menggabungkan otak manusia dengan mesin. Inilah ide transhumanisme. Manusia tidak lagi ingin hidup lebih baik, ia ingin hidup selamanya. Islam tidak menolak teknologi. Islam menolak kesombongan terhadap kodrat. Allah sudah menetapkan, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kematian bukanlah sebuah bug. Kematian adalah fitur utama kehidupan. Tanpa kematian, tidak ada akhir yang bermakna. Tidak ada pertanggungjawaban. Tidak ada akhirat yang dinanti. Bayangkan, hidup 300 tahun tanpa kepastian makna, tanpa janji akhirat, tanpa pertemuan dengan Tuhan. Itu bukan surga. Itu penjara eksistensial. Teknologi boleh memperpanjang kualitas hidup, tapi tidak boleh menghapus makna kematian. AI bukan hanya alat berpikir, ia adalah alat mengawasi. Data lokasi, data suara, data kebiasaan, data emosi, semua direkam, semua dianalisis, semua diprediksi. Dalam sistem pengawasan total, gerakanmu diketahui, pilihanmu diarahkan, keputusanmu dipengaruhi. Yang tersisa hanyalah ilusi kebebasan. Islam mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati bukan fisik, melainkan spiritual. Orang yang hatinya merdeka dari algoritma tidak mudah dikendalikan. Di dunia yang mengawasi segalanya ini, iman adalah benteng terakhir kebebasan manusia. AI akan semakin cerdas, mesin akan semakin mirip manusia. Tapi satu hal tidak akan berubah. Ruh tetap milik Allah. Kesadaran sejati tidak bisa diprogram. Makna hidup tidak bisa diunduh. Iman tidak bisa diinstal. Teknologi adalah alat. Manusia adalah amanah. Dan ruh adalah rahasia Tuhan. Pertanyaannya sekarang bukan sejauh mana AI akan berkembang, tapi sejauh mana manusia mampu menjaga ruhnya di dunia yang semakin mekanis.